Untuk pertama kalinya dalam sejarah One Piece, kita mengetahui fakta besar tentang sejarah terlarang abad kekosongan dan identitas sebenarnya dari sosok legendaris Joy Boy. Dan tentu saja ini semua berkat pesan Vegapunk dari chapter 1114 di mana dia mengkonfirmasi fakta yang menakjubkan bahwa Joy Boy dan Dewa Matahari Nika bukanlah sosok yang sama. Sementara banyak orang berspekulasi bahwa mereka adalah karakter yang berbeda, sekarang pada dasarnya kita sudah mengetahui secara pasti dan dapat menganalisis dua tokoh yang sangat penting ini. Karena pertama-tama Vegapunk mengatakan bahwa Joy Boy bertarung dengan tubuh elastis yang sama dengan Dewa Matahari Nika dari Elbaf. Pernyataan dari Vegapunk tersebut telah menegaskan pada kita semua bahwa Joy Boy memiliki kekuatan yang sama dengan yang dimiliki oleh Luffy sekarang. Namun yang baru dari informasi ini ternyata Dewa Matahari Nika sudah menjadi sosok legendaris dari masa lalu bahkan sebelum zaman Joy Boy. Jadi sama seperti Luffy, Joy Boy sebenarnya hanya mewarisi kekuatan Nika yang merupakan sumber kekuatan original. Sampai saat ini kita tidak tahu apakah Joy Boy mendapatkan kekuatan ini dari buah iblis atau metode lain, namun informasi ini pada dasarnya telah membantah sebuah teori yang berkembang di komunitas One Piece, di mana ada sebuah teori yang mengatakan bahwa Joy Boy itu memasukkan jiwanya ke dalam buah iblis agar dia bisa mewariskan kekuatannya. Teori tersebut muncul dan sangat populer pada saat Luffy pertama kali membangkitkan buah iblisnya di Wano. Tapi yang jelas teori tersebut telah terbantahkan karena pada dasarnya saya telah memastikan bahwa Joy Boy menggunakan kekuatan yang sama seperti yang dimiliki Nika di masa lalu. Namun yang lebih mengejutkan adalah jika Nika merupakan sosok legendaris, bahkan sebelum Joy Boy, maka hal itu memberi kita petunjuk besar tentang seperti apa dunia di masa lalu. Karena satu hal yang kita ketahui tentang Nika adalah dia merupakan sosok yang akan menyelamatkan para budak. Jika Nika yang asli bukan dari abad kekosongan maka dari itu berarti Nika diperlukan untuk menyelamatkan para budak jauh di masa depan. Jadi dunia bukan hanya tempat yang menyenangkan di masa lalu, faktanya bahwa Joy Boy dan Nika adalah dua penyelamat berbeda dari dua era yang berbeda, dan hal itu membuat saya percaya bahwa sejarah dunia telah berjalan dalam suatu siklus kehidupan. Seperti halnya dunia nyata kita, siklusnya mungkin berjalan seperti ini. Dunia pada awalnya bebas namun akhirnya satu orang atau sekelompok orang mengambil kendali dunia dan memperbudak orang lain. Kemudian setelah bertahun-tahun berada dalam negara yang diperbudak ini, seorang penyelamat bangkit untuk membebaskan dunia dari para penguasa yang menindas. Yang kemudian mengarah pada periode kebebasan lainnya dan jika ini terjadi berkali-kali, maka masuk akal jika mitos Nika akan muncul di banyak budaya. Terutama jika sang penyelamat memiliki kekuatan serupa pada setiap zaman. Tapi itu semua hanya spekulasi dari saya, jadi mari kita kembali ke beberapa fakta yang kita ketahui tentang sosok dewa legendaris Nika. Karena hubungan terkuat yang kita ketahui antara Nika dan karakter saat ini berasal dari ras raksasa. Faktanya, Dewa Nika beberapa kali dikaitkan dengan raksasa Elbaf pada arc ini. Dalam chapter ini Vegapunk memberitahu kita bahwa Nika adalah sosok legenda yang dipuja atau disembah di Elbaf. Bahkan di chapter 1106, Kapten Raksasa Dory dan Brogy secara khusus menunjukkan bahwa kekuatan Gear 5 Luffy mirip dengan sosok Nika yang legendaris. Jelas sekali, Nika adalah sosok yang sangat penting dalam pengetahuan para raksasa bahkan kekuatannya pun digambarkan dengan jelas. Tapi itu bukan satu-satunya fakta yang menggambarkan hubungan antara raksasa dan Nika, karena jika kalian mengingat kembali kilas balik Big Mom, terlihat bahwa para raksasa mengadakan perayaan yang disebut titik balik Dewa Matahari Musim Dingin. Cara kerjanya adalah para raksasa mengucap syukur kepada matahari dengan memakan banyak makanan, kemudian mereka berpuasa selama 12 hari. Dan kemudian mereka berbuka dengan mengadakan pesta raksasa lagi dan mengucap syukur pada matahari. Dimana kalau kita cermati, perayaan ini mungkin merupakan representasi sempurna dari siklus sejarah. Misalnya dunia dimulai dalam masa damai kemudian mereka berjuang melewati masa kelam, dan pada akhirnya mereka keluar dari masa-masa kelam dengan berpesta dan bersyukur kepada matahari. Dan jika itu tidak terdengar familiar bagi kalian, maka kalian belum terlalu memperhatikan keseluruhan cerita karena ini pada dasarnya terjadi di setiap alur One Piece. Contohnya saja seperti bajak laut topi jerami yang setiap kali datang ke tempat baru dan menarik, mereka pasti mempelajari rahasia kelam dan melewati masa perjuangan di arc tersebut, kemudian mereka mengalahkan penjahat terakhir dari arc tersebut dan akhirnya merayakannya dengan sebuah pesta. Beberapa arc bahkan sampai menampilkan akhir arc-nya dengan terbitnya matahari. Dan tentu saja saat ini kita tahu bahwa Nika melambangkan matahari, jadi masuk akal jika tujuan sebenarnya dari titik balik matahari musim dingin adalah untuk merayakan Nika yang menyelamatkan para raksasa dari masa kegelapan yang pekat di masa lalu. Terlepas dari itu, saya mengatakan semua itu untuk benar-benar menegaskan bahwa Nika adalah sosok yang kemungkinan besar telah muncul berkali-kali sepanjang sejarah, dan Luffy adalah versi terbaru dari Nika yang akan menyelamatkan dunia. Namun dalam misinya ternyata Nika tidak selalu sukses, karena faktanya jelas Joy Boy tidak mampu menepati janjinya kepada ras manusia ikan. Dia gagal memunculkan ras manusia ikan ke daratan, dan terlebih lagi dunia terpaksa hidup di bawah kekuasaan pemerintahan dunia yang dikendalikan oleh Imu Sama. Tapi sekarang mari kita mengupas lebih mendalam pada karakter Joy Boy, karena ada beberapa lapisan yang kita pelajari tentang dia di chapter ini yang mungkin tidak kalian sadari.
Di chapter terbaru, kita mendapatkan informasi mengejutkan dari Vegapunk bahwa Joy Boy ternyata adalah bajak laut pertama yang pergi ke laut. Itu sungguh gila, apa maksudnya? Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi karena pasti ada orang sebelum dia yang berlayar di lautan bukan? Yah, itu tidak sesederhana itu. Jadi untuk benar-benar memahami hal ini kita harus memikirkan dunia sebelum abad kekosongan. Seperti yang telah kita bahas pada ulasan chapter sebelumnya, terdapat bukti yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa dunia One Piece tidak selalu tertutup air seperti sekarang. Namun pada suatu saat pernah mengalami banjir besar. Jadi jika Joy Boy benar-benar bajak laut pertama, mungkin dialah orang pertama yang berangkat ke lautan setelah banjir besar terjadi di seluruh dunia. Karena di One Piece laut melambangkan banyak hal. Bagi sebagian besar orang, ini adalah hambatan berbahaya yang memisahkan pulau mereka dari wilayah lain di dunia. Namun hal ini bahkan lebih berbahaya bagi pengguna buah iblis karena laut benar-benar membenci mereka. Jadi, ada kemungkinan juga bahwa dunia sebelum abad kekosongan melarang orang untuk berlayar menggunakan buah iblis tersebut ke laut karena bahaya yang ditimbulkannya. Nah, hal yang dapat menjelaskan mengapa Joy Boy menjadi bajak laut pertama karena mungkin dialah orang pertama yang melanggar aturan ini dan berangkat ke laut. Dan sebagai tambahan, kita tahu bahwa definisi Luffy menjadi bajak laut adalah tentang kebebasan dan petualangan. Jadi dengan menyebut Joy Boy sebagai bajak laut pertama bisa jadi Joy Boy adalah orang pertama yang benar-benar mewakili semangat kebebasan dan petualangan yang selalu ditunjukkan Luffy kepada kita. Atau bahkan ada satu kemungkinan lagi yang membawa kita sampai ke bulan. Sebab jika kita melihat kembali sampul story Enel, kita bisa melihat dengan jelas adanya peradaban yang pernah ada di bulan. Dan banyak orang mengira ini adalah peradaban yang sangat maju yang disebutkan di masa lalu. Lalu bagaimana jika Joy Boy menjadi bajak laut pertama dengan meninggalkan kerajaan bulan dan melakukan perjalanan ke planet biru? Hal ini tentu sesuai dengan gagasan di mana Joy Boy itu berteman dengan segala ras di seluruh dunia. Dan bahkan bisa menjelaskan mengapa peradaban bulan hancur setelah Joy Boy dan kekuatan Nikanya meninggalkan bulan. Itu karena detak jantung genderang pembebasan Nika tampak mampu menggerakkan teknologi kuno yang disebut api abadi, yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun gelar Joy Boy sebagai bajak laut pertama juga memunculkan beberapa pertanyaan yang sangat membingungkan. Karena sejak lama kita mengira Joy Boy adalah pemimpin kerajaan kuno, dan selama Arc Egghead kita telah mengetahui bahwa masa lalu kerajaan kuno memiliki teknologi yang maju. Sehingga banyak dari kita yang secara logis mengira bahwa Joy Boy adalah pemimpin dari masyarakat yang menguasai teknologi tinggi tersebut. Namun Vegapunk dengan jelas mengatakan bahwa Joy Boy dilahirkan di masyarakat yang maju sehingga teknologi sudah ada sebelum dia lahir dan dia juga tampak meninggalkan masyarakat dengan menjadi bajak laut. Jadi semua pertanyaan ini mengarah pada pertanyaan yang sangat menarik. Apakah Joy Boy membentuk kerajaan kuno setelah dia meninggalkan peradaban maju? Atau mungkin dia adalah seorang pemimpin dari masyarakat yang berteknologi tinggi dan kemudian melepaskan gelarnya untuk menjadi bajak laut? Dan apakah petualangan Joy Boy di mana dia berteman dengan banyak ras berbeda di dunia dapat menyebabkan perang yang berujung pada abad kekosongan? Ya, saya tidak sabar untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi ada satu bukti lain yang ingin saya tunjukkan ketika waktu Joy Boy menjadi bajak laut dan berperang dengan 20 kerajaan. Karena di chapter 965 kita mengetahui bahwa Toki istri dari Kozuki Oden memiliki masa kecil yang menarik. Menurutnya orang tua Toki berasal dari Wano namun sebenarnya dia tidak tahu di mana dia dilahirkan. Bagi saya itu memberikan petunjuk bahwa dia mungkin dilahirkan di kapal yang sedang berlayar keliling dunia. Dan jika itu masalahnya, kemungkinan besar hal itu terjadi setelah Joy Boy menjadi bajak laut pertama. Kita juga tahu bahwa Toki melarikan diri dari zamannya dengan harapan mencapai masa atau era Joy Boy yang baru di mana hal tersebut mengisyaratkan bahwa dia dilahirkan di masa perang. Jadi kemungkinan besar pergi ke laut adalah salah satu alasan atau dampak utama dari perang abad kekosongan. Namun jika berbicara tentang sumber konflik, mungkin tidak ada sumber daya yang lebih penting di dunia saat ini selain api abadi yang akhirnya terungkap untuk pertama kalinya dalam chapter ini. Dan wow, sebut saja saya gila, tapi saya tidak menyangka senjata Mother Flame itu salah satu bahan bakarnya adalah api. Apalagi terlihat dengan jelas ada bola api kecil di dalam tangki yang berisi cairan. Seperti membayangkan bagaimana hal itu bisa terjadi, bagaimana ada bola api dan cairan ada di dalam tangki itu, apakah cairan itu adalah air? Saya tidak yakin, tapi saya punya banyak pertanyaan dan saya rasa tangki raksasa itu memberikan banyak petunjuk. Tapi pertama-tama mari kita bahas tentang nyala bola api kecil itu sendiri. Berdasarkan yang telah saya ceritakan sebelumnya, Mother Flame ini merupakan tiruan dari api abadi yang digunakan untuk memberi kekuatan pada peradaban kuno. Dan dengan melihat keseluruhan tangkinya, itu mengingatkan saya pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika Anda belum tahu, pembangkit listrik tenaga nuklir menggunakan panas dari fisi nuklir untuk merebus air. Air super panas ini kemudian menghasilkan uap bertekanan yang digunakan untuk memutar mekanisme yang menghasilkan energi. Jadi mungkin itulah yang kita lihat di sini, dengan bola api yang mendidihkan air yang kemudian menghasilkan energi. Sekarang kita tidak tahu untuk apa energi tersebut digunakan, tapi kita tahu bahwa energi tersebut dibutuhkan untuk menggerakkan senjata super Imusama.
Sekarang mari kita lihat bola api yang sebenarnya di sini karena tidak ada petunjuk nyata tentang bagaimana bola api ini menyala di dalam air. Apakah itu semacam api ajaib, atau berasal dari sumber ilmiah? Kita tidak tahu secara pasti, tapi Oda bisa saja mendapatkan inspirasi dari orang-orang Yunani kuno yang dikenal memiliki api khusus yang bisa menyala di atas air. Namun, proses pembuatan api Yunani ini telah hilang dari sejarah seperti sumber listrik kerajaan kuno. Tapi saat kita melihat nyala apinya, hal itu mengingatkan saya pada bagaimana jiwa ditampilkan dalam keadaan utuh seperti jiwa dari Brook. Meskipun tidak sama persis, ada kemungkinan bahwa Mother Flame yang kita lihat di sini ada hubungannya dengan jiwa di dunia One Piece. Terutama karena dia tampak hidup dalam beberapa contoh kasus. Lihat saja panel di atas robot raksasa itu. Di sini kita melihat nyala api tampak membesar lebih besar sebagai respon terhadap sesuatu. Bisa jadi dia bereaksi terhadap transformasi Gear 5 Luffy, robot raksasa besi, atau mungkin Sein Saturnus yang menghancurkan benda-benda di dalam ruangan, mengingat fakta bahwa Saturnus tampak bereaksi terhadap bola api itu sendiri. Beberapa hal tersebut bukan satu-satunya petunjuk menarik yang dapat kita lihat di panel ini karena kalian mungkin telah memperhatikan tanda S108 dan A dan Mu yang ada pada tangki raksasa tersebut. Meskipun belum jelas apa maksudnya, saya melakukan sedikit riset dan menemukan beberapa hubungan yang menarik. Mari kita mulai dengan angka-angkanya. Pasalnya angka 108 memiliki banyak makna religius dan matematika yang penting. Sekedar contoh, singkatnya angka 108 adalah angka godaan duniawi dalam agama Buddha dan kuil di Jepang akan berbunyi 8 kali di akhir tahun untuk menangkal godaan di tahun baru. Dalam kepercayaan Hindu, ada 108 dewa dan ada juga 108 hubungan antar cakra di tubuh kita. Banyak agama menganggap angka 108 sebagai dasar penciptaan dunia, dengan angka 1 melambangkan Tuhan, angka 0 melambangkan kekosongan, dan angka 8 melambangkan ketidakterbatasan. Angka tersebut juga memainkan peran penting bagi planet kita dan matahari. Misalnya, pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, bumi dan bulan dipisahkan oleh jarak 108 bulan. Sama halnya dengan matahari, bumi dan matahari dipisahkan oleh jarak 108 matahari. Dan masih banyak lagi contoh tentang angka 108 ini, namun ketahuilah bahwa 108 adalah angka yang sangat penting terkait dengan keberadaan dunia itu sendiri. Jadi, apa kegunaan nomor ini pada tangki Mother Flame? Yah, bisa jadi itu hanya petunjuk dari Oda bahwa Mother Flame adalah kunci kehidupan dan energi. Namun kalian mungkin terkejut mendengar bahwa huruf tepat di bawah angka khusus ini mungkin memiliki arti yang lebih penting bagi masa depan cerita ini. Karena di sini kita bisa melihat A dan Mu yang sekilas tidak berarti apa-apa. Namun setelah meneliti beberapa kemungkinan, dan melihatnya dari sudut pandang orang Jepang, saya rasa saya mungkin punya gambaran tentang apa yang bisa diisyaratkan oleh huruf ini. Dan mari kita mulai dengan gagasan yang paling mengejutkan yaitu bahwa A dan Mu mewakili benua supermasif yang hilang di dunia One Piece. Karena jika melihat legenda dari dunia kita sendiri, dua mitos tempat yang hilang keberadaannya yang paling terkenal yang pernah kalian dengar adalah Atlantis dan Tanah Mu. Sebenarnya ini adalah tempat yang sama hanya disebut dengan nama yang berbeda, namun ide utamanya adalah bahwa tempat ini adalah benua besar yang dihancurkan oleh suatu bencana kuno dan kemudian tenggelam di lautan. Yah, tentu saja tidak ada bukti nyata mengenai hal ini, tetapi Oda bisa saja menggunakannya sebagai referensi terhadap senjata Mother Flame. Bahkan, mungkin Vegapunk percaya bahwa Mother Flame adalah kunci untuk menemukan kemungkinan benua yang hilang. Di sisi lain, bisa jadi Vegapunk memberikan peringatan bahwa penggunaan Mother Flame bisa berakibat sama seperti banjir yang mungkin menutupi kerajaan kuno. Tentu saja semua itu hanyalah spekulasi berdasarkan inspirasi dari dunia nyata, namun ada beberapa cara lain untuk menerjemahkan arti huruf-huruf yang ada di tangki tersebut. Pertama-tama simbol dan dalam bahasa Jepang dapat dibaca tu, jadi jika digabungkan maka kalian akan mendapatkan kata atumu, atau atom. Jadi mungkin ini ide cerdik Oda dalam menamai pembangkit listriknya yang mirip dengan cara kita menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia nyata. Yah, memang ada begitu banyak ide keren yang bisa ditemukan di panel yang satu ini. Berbicara tentang ide-ide yang luar biasa, mungkin referensi paling jelas dalam chapter ini adalah Vegapunk membandingkan dirinya dengan Icarus di dunia nyata. Nah, jika kalian belum tahu, Icarus adalah putra seorang penemu hebat yang dikurung karena mengetahui rahasia mitologi raja. Suatu hari, ayah Icarus membuat sepasang sayap untuk melarikan diri dari penjara mereka. Rencana tersebut berjalan dengan sempurna, tapi sayangnya Icarus meninggal karena dia terlalu menikmati kebebasannya dan dia terbang terlalu dekat dengan matahari. Jadi jika Oda membandingkan Vegapunk dengan Icarus, itu berarti Vegapunk membiarkan dirinya bertindak terlalu jauh dan menjadi penyebab kejatuhannya sendiri. Yang jelas kita lihat karena keinginannya untuk meneliti abad kekosongan menjadi salah satu alasan dia diburu oleh pemerintah dunia. Dan meskipun asal mula Joy Boy dan Mother Flame adalah bagian terbesar di chapter ini, namun masih ada beberapa detail menakjubkan lainnya yang harus kita diskusikan lebih lanjut pada video yang akan datang.